Sehingga apa yang disampaikan ini walaupun ada orang-orang tertentu, tapi itu satu kesatuan tim. Ini contoh untuk wilayah rohani. Dia punya tim itu yang ini diketuai oleh ketua wilayah rohani. Kalau dia kelompok kategorial diketuai oleh ketua kelompok kategorial. Yang saya maksudkan bahwa ada sesuatu maka kita tanggung jawab itu yang menjadi ketua. Sehingga dalam kaitan dengan komunikasi sosial, apa yang perlu dikomunikasikan yakni orang-orang yang kalau dia ada di wilayah rohani menyampaikan sesuatu di wilayah rohani itu harus mesti diketahui, disetujui oleh ketua wilayah rohani. Karena sesuatu ketika menjadi publik itu sulit mengatakan dan pasti akan berulang-ulang. Itu sudah banyak grup, malah ada KP yang sudah sekali grup, kemudian muncul di grup yang sama-sama terus berhubungan. Maka setiap grup mesti buat pembatasan. Apalagi sesuatu yang menggunakan persekutuan umat, walaupun arisannya ada masalah. Jadi grup yang menggunakan persekutuan umat Katolik di wilayah Rohani atau Kina, jadi saya mesti ada koordinasi bersama, apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu diinformasikan, bagaimana cara menginformasikan dan sebagainya. Itu proses. Nah, proses itu menjadi bagian dari atau saya istilah proses itu ujung dari sesuatu yang telah disediakan. Karena proses itu kan sebenarnya penggunaan alat-alat media komunikasi sosial. Apa yang menjadi, kalau ada ujung berarti ada pangkal. Maka itu pangkal itu berarti ada sesuatu yang sudah di-record lebih dulu, lain kemudian secara langsung. Tapi secara langsung kan belum tentu orang lihat, kita mengingat secara tidak langsung. Apa yang perlu di-record itu, record berarti direkam. Maka istilah yang bagus tadi, rekam pendapat orang, rekam jejak yang boleh disampaikan kemudian dan direkam 10 tahun sebelumnya, bulan sebelumnya dan sebagainya. Maka itu bagian dari alat komunikasi sosial yang itu kalau kita terkenal dalam beberapa ini. Proses ini paling banyak muncul informasi, kreativitas untuk di seluruh wilayah persekutuan. Sehingga kita perlu belajar untuk yang saya tarik di bagian komunikasi sosial, yakni mempersiapkan sesuatu sebelum dikomunikasikan. Itulah menulis. Dan menulis itu dalam bentuk yang paling sederhana, kronik. Di semua kelompok asas teritorial, kategorial, seluruh paroki, wilayah rohani, OMK. Kalau dia sudah ada kelompok, maka dia akan diberikan buku kronik. Dan itu sebentar memberikan keterangan bagaimana membuat kronik. Kronik itu juga menjadi model untuk laporan aktivitas termasuk kegiatan hari ini. Apa? Sudah banyak bertanya, kita semua sudah tahu. Maka itu sekretaris memang sebentar didukung oleh bidang komunikasi sosial harus mampu untuk menjadi teamwork.
Kalau di paroki itu kan kita ada bidang tempat. Di sana mungkin ada 50 orang, mungkin hanya 2 orang yang tahu menulis, yang lain tahu untuk pakai alat. Nah, kerja bersama. Kalau kerja bersama itu nanti karena usah 1 orang tahu semua. Maka dalam pertemuan ini saya rasa bagus, juga diinformasikan banyak tentang cara membuka akun WA, karena kan sebanyak di bawah orang kaya. Kalau dari ini hati-hati menggunakan, maka terlibat jangan simpan di bank, jangan di bawah. Karena masuk habis-habis. Cuma karena dari media sosial ini kan lebih banyak cari, tapi juga boleh kehilangan juga bagus dan beberapa keterangan sekaligus ada suatu gerakan yang bagus yang semua kegiatan yang dibuat sampai pertemuan mungkin akan menulis. Sementara akan diterangkan cara mungkin belum jadi akan menjadi ulang. Setiap kegiatan, kalau tidak ada kegiatan itu lebih baik dalam kegiatan berikut tidak usah bikin. Itu program satu saja. Apa program? Menulis komik. Kursus itu ada penelitian yang bagus yang mudah-mudahan boleh boleh. Film pendek itu kan harus ada skenario. Semua pelindung yang dipergunakan oleh persekutuan umat di level. Yang terakhir Bunda Teresa dari Calcutta. Nah, hal itu yang harus diidentifikasi ini sehingga malam ini ada suatu informasi dari berkaitan dengan komik. Saya punya hal yang saya sudah sampaikan itu akan diteruskan. Apa yang saya tidak maksudkan diteruskan itulah komunikasi sosial, pendekatan training for trainer. Apa yang disebut dengan pendekatan training for trainer? Kita mengundang orang untuk memberikan informasi. Maka mereka yang hadir itu diharapkan boleh meneruskan informasi itu yang benar. Itulah komunikasi. Karena kalau komunikasi dibilang oleh sumber A, B, C, D, E, yang baik-baik pencerapan kita setiap orang itu berbeda. Kalau di antara A, B, C, D, E kita sampaikan yang kita ingat hanya C, D, E, oke. Tapi yang paling berbahaya kalau yang diinformasikan A, B, C, D, E, yang teruskan C, D, E, F, G. Kalau tidak ini tinggal interpretasinya. Dan inilah merusak apa yang disebut dengan komunikasi sosial. Karena yang saya sampaikan sudah bukan dari sumber atau apa informasi yang benar. Nggak gampang. Dan itulah kesulitan untuk meneruskan sesuatu. Paling gampang kan foto kirim selesai. Nah itu yang harus berulang-ulang dipanggil, diajak pertemuan seperti ini untuk kita belajar membuat catatan tahun ya mulai 2025 akan sudah diminta di konik. Di konik itu ada kegiatan, mereka harus membuat laporan kegiatan. Dan laporan kegiatan itu strukturnya sama dengan kronik, menjawab 5-6 pertanyaan. Itu boleh bilang informasi awal yang ada bahannya nanti sebentar bisa diteruskan melalui medsos supaya dipelajari. Saya pikir itu termasuk tadi yang logo. Ini mereka yang pakai sana. Cuma ini kita tidak ada sapi. Benar. Saya dicuci dalam membawa pulang. Di logo. Nanti kita ada tidak pakai belum cuci sama saya ulang. Wah hujan pasti bukti. Logo ini
saya memang minta untuk kita visualisasikan lebih publik. Karena logo ini tahu ada di mana. Logo itu ada di belakang altar yang di atas. Saya interpretasikan ini saya belum pernah lihat logo ini. Kalau gambar lain kan tinggal ambil begini. Dan ini ada di gereja Paniki. Buddha Teresa. Dulu kan kalau Buddha nama orang cuma tahu gereja Paniki. Dan saya minta menulis gereja Paniki ini. Sengaja menulis gereja Paniki ini. Karena kita ini baru 4 tahun dan ada banyak hal ini yang kita terima sekarang merupakan pemberian dari gereja Paniki ini.